kau bisa diam sedikit gak? Gimana bisa dapat tangkapan kalau kau berisik begitu? Kau dengar itu? Aku dengar sesuatu. Kau melihatnya? Mungkin angin. Mungkin. Bukan apa-apa. Hei, minta birnya. Entah kenapa aku mengajakmu. Kau menghalau semua buruanku. Suaramu juga keras. Apa katamu? Bukan apa-apa, Red. Lupakan saja. Kau sama parahnya dengan istriku. Mungkin sikapmu perlu dibereskan. Bir ini cepat sekali habis. Oh. Halo. Virginia? Hai, Bibi Dolores. Aku baru mau telepon. Terima kasih banyak sudah meminjamkanku pondok. Oh, sama-sama. Sudah lama tidak ada yang ke sana. Untung masih bisa menelponmu sebelum sinyal hilang. Sebenarnya kami sama sekali tidak butuh sinyal telepon. Sepekan tanpa teman bicara, hanya kami berdua pasti seru. Listrik di sana kurang bagus, tapi ada generator kecil. Mungkin perlu bensin. Ada toko desa tak jauh dari pondok. Baguslah. Baiklah, selamat bersenang-senang. Kau dan Jay? Teleponnya terputus. Hore.
Hei, ayo. Pintar. Anjing pintar. Oh begitu. Tapi kapan? Entahlah, kita lihat saja nanti. Kabari saja aku. Ayo sini. Halo. Hei, aku bawa anjing, boleh kan? Asal dia tidak menggigit. Bagus. Apakah dia punya nama? Ini Larry. Anjing pintar. Tampangnya sangat gagah. Dan siapa yang beruntung memilikinya? Ah, maaf, namaku Virginia. Apa kabar? Dan ini suamiku Jack. Aku John. Halo. Setelah basa-basi selesai, apa yang bisa aku bantu? Sebenarnya kami perlu beberapa hal, tapi kami akan menginap agak lama. Jadi aku ingin melihat stok tokomu dulu. Tidak sekedar lewat. Iya, kami tinggal di pondok. Sebenarnya tidak jauh dari sini. Pondok milik pamanku, Ren Marsden. Pondok Marsden ya? Ren yang baik. Wah, aku rindu padanya. Kami dulu berburu bersama. Dolores masih sehat? Dia cantik waktu muda dulu. Iya, dia masih sehat. Tinggal di Florida sekarang. Baguslah. Tidak ada lagi salju. Rumahnya sangat terpencil. Sebaiknya awasi Larry saat di sini. Banyak orang di sini kehilangan hewan peliharaannya, juga ternak mereka. Gawat ya. Awasi saja sampai dia terbiasa dengan sekitarnya. Terima kasih. Ya, kita saling menjaga. Benar kan, sayang? Mungkin kau sudah tahu, tidak ada sinyal ponsel di sini. Tapi ada telepon biasa jika kau perlu. Ah, kau baik sekali. Kau suka daging? Iya. Masih segar. Salah satu pemuda menyembelihnya Apa kemarin aku malam. menghalangimu? Apa? Sudah kuduga. Ayo pergi dari sini. Omong-omong, makanan anjing jenis apa yang kau jual? Kami simpan yang kering di belakang. Dan yang kalengan di rak sebelah sana. Aku mau yang kering. Jangan berdiri saja. Ada di sini. Hei, hei, hei. Ayolah, tunggu. Sebentar. Apa? Kita lagi liburan. Aku cuma ingin santai. Oh, dengan memancing perkara. Aku ingin melihat pemandangan, pepohonan gunung, bokong bagus. Ya. Harus kau akui, bokongnya bagus. Oke, memang bagus sih. Tapi kau tahu tidak, kita jauh dari banyak orang. Kau melirik seseorang dan mengajak berkelahi. Maaf sayang, aku memang nakal. Kau gila. Oh, sini, aku buka pintunya. Lelaki sejati, memang. Naiklah. Kenapa kau ingin mengajaknya ribut? Apa dia membuatmu teringat seseorang? Tidak, dan aku tak mengajaknya ribut. Aku melihat tatapan marahnya. Ada apa? Tidak ada pertengkaran. Mendadak, dia merasa resah. Itu sifat lelaki dominan. Pertengkaran hanya terjadi jika yang dominan tak jelas. Oh begitu, dan biasanya itu kau kan? Kelihatannya lebih sering terjadi padamu dibanding dengan orang lain. Tidak, itu terjadi tiap kali dua lelaki bertemu. Hanya saja lebih tidak kentara, biasanya. Serius? Tentu. Mungkin tidak bertengkar, tapi dominasi selalu saja muncul. Siapa yang menarik jabat tangannya duluan? Siapa yang tidak menatap saat bicara? Siapa yang berdiri lebih tegak jika ada orang masuk ke ruangan? Sama saja, peraturannya beda. Sungguh, orang yang mengajak bertengkar jauh lebih jujur soal itu.
Ya, tidak ada yang bisa diajak bertengkar di tempat ini kecuali aku. Itu yang lebih kutakutkan. Ayolah, harusnya kita bersikap lebih baik. Mungkin liburan ke hutan ini yang kita butuhkan agar segar kembali, kan? Terima kasih ya, kau sudah mau ikut. Sangat berarti untukku. Tentu. Hei, lihat. Oh, Jack. Ini pas. Ayo. 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 Ayo, sayang. Ayo. Bagus. Ayo, kau harus ikut. Wow, ini rumah baru kita untuk sementara. Ya? Ayo pilih kamarmu. Ayo, sana. Masuk dulu. Bagus sekali. Rasanya kau pernah bilang pernah ke sini. Iya, waktu masih kecil, tapi saat itu kami hanya berenang dan memasak di luar. Tidak pernah masuk ke rumah. Ya, perlu dibersihkan. Pasti menyenangkan. Sayang, ada kompor kecil cantik. Lihat. Pekan ini memang tidak sia-sia. Oh ya, itu punya Paman Ren. Dia punya stoples isi koin di mana-mana. Periksa saja, mungkin ada koin kuno di situ. Kau benar. Ada dolar perak. Benar kan kataku? Kita harus serahkan pada Bibi Dolores. Kenapa? Karena itu kan miliknya. Ini pondok Paman Ren, jadi semua di dalamnya ya miliknya. Tapi sekarang milik Bibi. Ya, tentu. Aku hanya... aku tidak mau bertemu Bibi Dolores, tahu? Baru ketemu kamarnya. Oh, begitu ya. Kebetulan aku baru baca di majalah lama ini dari waktu usiaku 10 tahun. Kamar tidur masih tetap ruangan terseksi di rumah. Apa itu faktanya? Iya benar, setelah meja dapur dan bak mandi. Karena kita akan makan di sini, aku ingin berpikir Bibi Dolores tidak pernah membacanya. Bisa jadi. Di mana Larry? Apa? Larry! Dia bisa jaga diri. Tidak. Jack, lelaki di toko tadi bilang banyak binatang liar di sini. Dan kenapa tidak? Di sini juga banyak binatang liar. Oh, Yang benar saja. ayolah. Tidak, Jack. Ayolah. 5 menit. 5 menit. Aku tahu kau. 5 menit tapi jadi lebih. Ayo, Larry. 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 Sini! Larry. Jack, coba lihat ini. Wow, besar sekali. Menurutmu ini jejak beruang? Apa aku ahli binatang? Jejak yang kecil mungkin punya Larry. Oh, Larry, anjing pintar. Anjing pintar. Sepertinya ini yang terakhir.
berikan tas merah kecil itu. Aku mau ambil lilin. Kau lapar? Sangat lapar. Bagus, makan malam harus selesai sebelum lampu padam. Tidak ada listrik? Ya, sampai generator belum menyala, pakai lilin. Pasti akan menyenangkan, bukan? Kita akan makan malam romantis diterangi lilin. Akan kuperiksa generatornya. Siapa tahu kita perlu. Hooray! Aku akan menambah bahan bakar generatornya, Jenny. Belum diisi penuh. Aku cuma mencobanya tadi. Sebentar lagi pasti habis. Terima kasih. Jadi, menurutmu jejak apa yang ada di dekat danau tadi? Entahlah, singa gunung bisa jadi beruang. Tapi beruang punya cakar. Mungkin kucing hutan. Oh, pasti keren kalau melihatnya. Tapi, aku khawatir soal Larry. Lebih khawatir lagi dengan kucing hutan itu. Anjing beratnya hampir menyamai diriku. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang baik. Ayolah, kita baru sampai. Kita lihat dulu. Tempat ini terpencil. Oh, untung ada lilin. Seperti yang kau bilang, kita lihat dulu. Entahlah, agak menyeramkan. Tidak ada sinyal ponsel membuatku seperti telanjang. Oh, telanjang. Jack, Kau akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Lagian, ada aku yang menjagamu. cuma itu yang aku inginkan. Orang yang membuat aku merasa aman dan yang bisa aku urus. Kaget ya? Kau membuat aku takut. Aku bangun dan kau sudah tidak ada. Kenapa kau sudah pakai baju? Mengecek generator lagi. Oh, Harus banyak minum. kau suka sekali hidup di desa ya? Apa anak sekarang menyebutnya begitu?
Apa itu tadi? Aku tidak tahu. Jack, apa itu? Entahlah. Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Ya Tuhan, kau berdarah. Kau harus dibawa ke dokter. Ayo. Dari mana kau? Aku tersesat. Dari mana kau? Aku tersesat, paham? Gelap sekali. Aku lari keluar dan ternyata aku mencari kayu atau sesuatu untuk melawannya. Tapi gelap sekali, jadi tersesat. Itu tidak masuk akal. Lalu kenapa kau keluar? Aku lari ke mobil mau mengambil palu atau suar. Tapi dia menggigitku dan aku ingin membunuhnya. Jadi kau cuma menunggu di luar sampai dia pergi sendiri, begitu? Tidak, aku... Di situ gelap, aku tersesat. Mau kemana kau? Kita kembali ke toko. Mungkin orang di sana tahu di mana rumah sakit terdekat. Dan berhentilah membentak aku. Halo, tolong! Tolong kemari, tolong! Tolong! Bagus, tolonglah. Ayo. Kami perlu dokter. Ada apa? Ada Suamiku, masalah apa? dia diserang. Tolong, dia terluka. Diserang? Iya, tolong panggilkan dokter. Baik, segera aku panggilkan. Terima kasih. Tidak terlalu parah sih. Kau masuk saja, aku akan mengantarmu ke dokter. Sungguh, ini tidak parah. Jack, jangan. Sudah ku telepon dokternya, dia menuju kemari. Ya kan? Kalian mungkin tersesat jika pergi ke sana. Astaga, lihat dirimu. Gigitannya lumayan dalam. Hewan apa ini? Entahlah, pokoknya besar. Tidak sebesar kau, tapi gelap sekali tadi. Masuklah, rebahan dulu. Ada tempat di belakang tempatku tidur jika toko sepi. Toko pernah sepi? Kau pasti kaget. Masuk. Dr. Howard. Apa kabar? Pasti kau pasiennya. Namaku Jack. Denyut nadimu kuat. Ini pertanda bagus. Oh, Ini gigitan anjing? bukan. Ini sesuatu yang lebih besar. Aku tidak terlalu yakin, tapi gelap sekali. Oke, aku bersihkan dulu agar terlihat jelas. Darahnya banyak sekali. Wajahmu tidak pucat. Kurasa tidak kena pembuluh nadi utama. Kapan insiden ini terjadi? 2 jam lalu. Aha. Apa ada masalah? Tidak, sama sekali tidak. Malah sembuh lukanya bagus. Tapi aku masih tetap harus mengawasi munculnya infeksi dan rabies. Rabies? Ya, tidak bisa diabaikan. Malah itu bisa jadi alasan karena kau diserang hewan liar. Biasanya mereka menghindari manusia. Kau yakin ini bukan anjing? Astaga, Larry. Siapa Larry? Anjingku. Jack, kita harus kembali dan cari dia. Sayang, aku tahu kau sayang anjing Dia di itu, tapi aku luar, dia tidak bisa akan. terluka. Aku tidak akan kembali ke sana. Dia anjingku. Dia bersamaku lebih lama dibanding dirimu. Oke, dia menyelamatkan nyawaku. Sudah aku bilang, aku tersesat. Oh, kau bingung Permisi. karena ada banyak pondok lain, kan? Keluar Permisi. mencari senjata. Kita di dapur dan ada banyak pisau. Permisi. Apa? Kau bilang anjing menyerang hewan yang menyerangmu, Iya. kan? Oke, jadi jika anjingmu ketemu, maka kita bisa observasi dia. Dan Jack tidak perlu menjalani semua pengobatan rabies. Kecuali memang sangat diperlukan. Jika tidak, menurutku kau harus mulai diobati sekarang. Jack, ini Larryku. Tolonglah. Baik, kita selesaikan ini lalu kita kembali ke pondok dan mencari Larry. Sudah selesai? Sedikit lagi. Untuk mencegah infeksi, ini antibiotik dan pereda rasa sakit. Kau bisa tunggu di luar sebentar? Tentu. Oh ya, terima kasih kau sudah membantu kami membangunkanmu dari tidur. Maaf ya. Sudahlah, tidak apa. Begitulah hidup dokter di pedesaan, kan? Oh, kalau begitu sudah selesai kan? Iya, boleh minta waktu sebentar. Dengar, hidupmu akan berubah. Paham? Kau akan mulai merasakan beberapa keanehan. Apa-apaan itu? Entahlah, dia mencoba memaksaku ikut sekte atau apa. Ayo, pergi dari sini.
Larry! Akan kuperiksa pondok. Oke. Ayo kemari. Larry! 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 Dia tidak di sini. Terus kita mau bagaimana? Entahlah. Kita bisa taruh makanannya di luar. Oke. Kacau sekali. Jendela akan kuberi palang. Kulihat papan di luar. Mungkin aku bisa menemukan paku. Apa kau bisa ambilkan daging bacon dulu? Terima kasih. Dia akan segera pulang. Semoga. Sekalian aku buatkan telur. Nah, itu baru enak. Sini, Larry! 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 Larry, sini kau! Mestinya tadi waktu di toko aku sempat bertanya apa kita bisa pasang pemberitahuan soal anjing hilang. Ya, karena orang di sini pasti memakannya. Bagus. Kau tidak berperasaan ya? Kau bisa lihat aku cemas. Maaf, kau benar. Itu hanya melucu. Tidak punya perasaan. Belum lagi menghakimi dan superior. Astaga, aku cuma bercanda. Dan aku memang superior. Kau sudah lihat dusun udik ini? Cara mereka hidup di sini? Ini bukanlah hidup. Kau tahu tidak, kau membuat generalisasi bahwa orang yang tidak menjalani hidup seperti yang kau bayangkan adalah sia-sia. Lagian kita harus kembali ke toko, esnya sudah habis. Ada lagi yang kita butuhkan? Apalagi yang mereka punya. Oh, oke, bagus. Karena kau pasti tahu jika memeriksa apa yang ada di rak dan tidak melirik bokong gadis itu saja. Payah kau. Jack? Bagus kau sudah bangun. Ya. Jam berapa ini? Jam makan siang. Mau dimasak seperti apa? Wow, aku pasti capek sekali. Beberapa hari ini memang intens. Ya. Akan kutata mejanya. Oh, matang saja ya. Kau mau sayuran? Tidak. Oke. Sepertinya aku lapar. Kau tidak makan? Aku makan sedikit tadi. Oh ya, kau tahu tidak? Ini bisa kutaruh di teras, mungkin Larry mencium baunya dan membantunya mencari jalan pulang. Larry. Larry! Jadi kita mau apa sekarang? Entahlah. Bagaimana lenganmu? Gatal. Kau tahu? Pintu sebelah sana tidak menutup rapat dan itu membuatku takut. Bisa kau perbaiki sementara aku mencuci piring? Baik.
Tapi kupikir semalam kita awali dengan baik sebelum hewan menerobos jendela. Kenapa tidak kita lanjutkan sekarang? Perbaiki dulu pintunya. Perbaiki dulu pintunya. Hei! Hei! Apa? Kau bilang apa? Maaf sayang, benda ini membuat aku marah. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Cuma lapar. Oke, itu masuk akal. Kau tidak makan siang. Tidak, memang tidak. Aku bisa buatkan burger. Bagus. Mentah, ya? Tolong. Baiklah. Aku yakin dia pasti bisa menemukan jalan pulang kalau lukanya tidak parah. Aku cuma khawatir dia tidak mampu. Larry, Ya, Larry. dia baik-baik saja. Aku yakin dia pulang sebentar lagi. Semoga saja. Cuma tadi perkelahiannya hebat. Kau lihat kan dapur kita? Dan tanganku. Ya, dan tanganmu. Aku yakin dia baik-baik saja. Bagaimana kalau tidak? Seharusnya kita di luar sana mencarinya. Tidak. Tidak. Dia bisa mengikuti penciumannya. Kita harus di sini kalau dia pulang. Aku rasa kau benar. Hanya saja ini paling lama dia tidak ada. Bisa kau berhenti soal anjing sialan itu? Dia menyelamatkan nyawaku. Aku yang menyelamatkanmu. Tidak, kau malah lari keluar. Aku mau mencari senjata. Ah, maksudmu seperti kursi atau benda lancip yang tajam? Saat itu gelap. Aku pergi saja. Apa? Aku mau mencari udara segar. Dan mencari Larry. Aku ikut. Jangan. Kau di sini berjaga jika dia kembali. Larry! Larry! Kau bikin susah saja. Larry! Larry! Semoga aku tidak kena rabies.
Larry? 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 Halo? Halo? Sini biar aku bantu. Tidak apa-apa. Kita di sini saja ya. Berbaringlah dulu. Bagus. Selimuti tubuhmu. Kau tidak apa-apa. Ya. Sial. Baiklah. Suamiku Jack sedang keluar naik mobil. Dia kembali sebentar lagi. Kami akan cari bantuan. Siapa namamu? Tidak apa-apa. Sudahlah. Jangan cemas. Semua pasti baik-baik saja. Ayolah Jack, di mana kau saat kubutuhkan? Suara apa itu? Ya kan? Sudah ku bilang ada hewan liar di sini. Bagus. Kau bawa pistol ayahmu? Tidak, tapi ini gelap dan ada api unggun. Mungkin dia jutaan kilometer dari kita. Lagi pula, di sini juga banyak yang liar, ya kan? Baiklah. Tidak apa-apa. Shh, tenanglah. Sepertinya tidak terlalu gawat karena napasmu normal. Jadi, coba istirahatlah ya.
Jack! Astaga, kau terluka? Aku tidak apa-apa. Aku tabrakan mobilnya. Kau berdarah. Kau yakin tidak apa-apa? Sepertinya kepala membentur setir. Obat yang diberikan dokter gila itu akan kutuntut dia. Biar aku bersihkan dan cek apa perlu dijahit. Kau terluka? Tidak. Tadi ada lelaki telanjang. Apa katamu? Ada seorang lelaki telanjang. Lehernya terluka sangat parah. Dia telanjang bulat. Dan kau masukkan ke sini? Jack, lukanya sangat parah. Berdiri saja tidak sanggup. Mungkin dia diserang oleh makhluk yang memukulmu juga. Kau yakin kau tidak bermimpi? Kau tidur lelap saat aku masuk. Dari mana datangnya darah itu? Oke, dia ada di sini. Akan kubawa ke dokter tadinya setelah kau kembali. Di mana dia sekarang? Entahlah. Yakin kau tadi tidak melihat seseorang? Aku yakin seorang lelaki telanjang pasti menarik perhatianku. Ya. Entahlah, mungkin saking parahnya mengigau dia jadi berkeliaran dan dia kehilangan banyak darah. Bicara soal darah. Sayang, maafkan aku ya. Ayo, kita naik saja. Kau harus istirahat. Lepaskan sepatumu biar nyaman. Kelihatannya lukamu tidak perlu dijahit. Tidak banyak goresan. Aku rasa darah ini berasal dari lenganmu. Sudah sembuh. Sama sekali tidak buruk. Jack, kau baru alami kecelakaan. Aku tidak apa-apa. Mungkin kau mengalami gegar otak. Kalau begitu kau harus periksa kepalaku. Larry! Dari mana saja kau? Ibu sangat mencemaskanmu. Kelihatannya baik-baik saja dia. Pintarnya. Kau dari mana? Dia tidak apa-apa. Ya, hebat Larry. Lega melihatmu. Hei, dia sudah kembali, jadi aku tidak perlu disuntik rabies. Dan kita bisa pergi dari pondok ini. Hei, tadi kita sedang melakukan sesuatu, terima kasih. Oh, apa kau serius, Jack? Ini adalah bencana. Kita tadi sedang... Oh ya, sejak berada di sini, kita diserang hewan liar. Mobil kau tabrakan. Entah berapa banyak tagihan pengobatannya. Sekarang masih ditambah ongkos dokter hewan. Belum lagi lelaki telanjang itu. Ya, coba katakan lagi, kenapa dia telanjang? Dia tidak bilang. Oke. Kita kesini untuk akhir pekan tenang, tuntaskan masalah kita. Ini jauh di luar tenang. Ya, aku setuju denganmu. Ya, lagi pula laki-laki itu benar-benar terluka. Dia bisa ada di luar sana, berkeliaran ke danau, dan tenggelam. Seharusnya kita telepon polisi. Atau penjaga hutan atau apa. Sebentar, bibimu pemilik rumah ini. Dan kita penghuninya. Apa kita yang bertanggung jawab? Kau pasti berpikir begitu. Oke, itu poin yang adil. Tambah lagi alasan untuk angkat kaki dari sini. Ya, aku rasa begitu. Sebentar, tidak bisa pergi, mobilnya rusak. Gawat, Jack. Terus kita bagaimana? Hei, tidak apa-apa. Aku di sini dan akan kurus semuanya. Kurasa kita harus mulai jalan. Apa katamu? Tidak. Kita harus tidur malam ini sehingga kita bisa bangun pagi dan bisa melihat apakah mobilnya bisa dikendarai. Dan aku lapar. Aku sampai lupa. Nanti aku bawakan ya. Aku mau masak dulu. Anjing pintar. Aku tidak mau ada kejutan lagi ya. Ya, aku punya kejutan untukmu nanti. Penghalang saja. Ini serius. Pergi sana. Pergi sana. Jack? Ayo sini.
Jack? Jack? Sebentar. Oke, kita berangkat. Harus ya. Jack, sadarlah. Kita harus telepon polisi dan ceritakan soal lelaki itu. Mobil harus diperbaiki, banyak yang harus kita lakukan dan tidak ada sinyal pula. Banyak pekerjaan. Mungkin kita butuh waktu seminggu. Aku tahu. Entah apa yang kupikirkan. Aku hanya menyenangkan sekali berada di sini. Apa? Tadinya kan kau tidak mau datang ke sini. Setelah semua kejadian ini, kau bicara apa sekarang? Aku tahu, aku cuma merasa sangat rileks sekarang. Kerasan. Ya, nada suaramu juga berubah. Larry! Ayah sayang. Pasang tali kekangnya. Aku tidak mau dia berlarian tiap kali melihat tupai. Aku tidak mau pasang kekang. Lehernya sudah terlalu sering kena stres. Hei, kau terlalu memanjakannya. Ya, harus ada. Ayo sayang, kita pergi. Ini dia. Wow, ternyata pergimu tidak jauh. Kita baru jalan sebentar. Kita harus temui dokter desa itu. Tidak ada larangan, jangan mengoperasikan mesin berat. Aku yakin aku pingsan sambil menyetir. Wow, kau benar-benar parah nabraknya. Herannya kau tidak terluka. Entahlah, bempernya rusak. Kurasa bodinya tidak. Aku rasa bodi mobilnya masih utuh. Entahlah, Jack. Aku rasa ada yang bocor. Baunya seperti bensin. Menurutmu aman? Kita tidak tahu sebelum mencoba. Dan aku menerima risikonya. Tunggu ya. Patut dicoba. Kau sungguh-sungguh waktu bilang kau kerasan di sini. Ya? Aku sungguh suka di sini. Damai sekali. Damai. Oh ya, banyak pohon. Terus apa maksudmu? Liar. Bukan liar yang gila, tapi liar yang alami. Aku bisa jadi diriku di sini. Aku rasa itu benar. Hanya sedikit sekali orang yang menyulitkanmu. Larry! Sudah kubilang akan terjadi. Ada orang? Halo? Kami butuh tumpangan. Kunci tidak ada. Terkunci. Larry! 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 Sini! Larry! Hah? Hei, Ini parah, Jack. wow. Jangan mendekat. Di situ saja. Tunggu. Baiklah, ada banyak darah. Tapi tidak ada orang. Sepertinya ini ulah binatang. Mungkin beruang. Atau apapun yang menyerang kita. Oh, Jack! Lelaki telanjang. Mungkin saja dia berkemah di sini. Kita harus cari telepon. Dan mungkin kuncinya ada di tenda. Sial, astaga. Larry! Larry, tunggu. Larry! Ada apa sebenarnya? Mana aku tahu. Kita harus telepon polisi. Tetap tidak ada sinyal. Larry, tolong tunggu. Larry. Kemari, sayang. Kemari. Jack. Ini tidak seperti pikiranmu. Menjauhlah dariku. Sayang, ini tidak seperti yang terlihat. Ini kemejamu. Jangan mendekat. Kau tidak mengerti. Ini hebat.
Kau gila. Aku bisa jelaskan. Aku... Tidak! Larry! Itu yang bisa kulakukan dengan jempol. Nyonya Lupo. Nyonya Lupo, aku teman Dr. Howard. Dia memintaku memeriksa keadaanmu. Dr. Howard, tunggu! Tolong, jangan pergi! Tolong. Hai Nyonya Lupo. Mana mobilmu? Rumahku tidak jauh dari sini. Kita harus pergi dari sini. Dengar Nyonya, tenang saja. Semua akan... Tidak, aku tidak akan tenang karena suamiku di luar sana. Dia mengamuk dan dia mungkin kembali sebentar lagi. Sebenarnya aku mengerti. Dan itu sebabnya aku ingin bicara denganmu dan suami. Semua pasti baik-baik saja. Aku janji. Boleh aku masuk? Baik, tapi tutup pintunya. Ini ulahnya. Aku yang buat. Tapi dia yang mengamuk kan? Ya, Nyonya Lupo, apa kau juga digigit? tidak. Larryku, dia membuat takut apapun itu yang mencoba menyerang kami. Larry itu anjing? Ya. Bagaimana kau bisa tahu? Hanya menebak. Sebenarnya ini soal suamiku Jack. Dia benar-benar menggila. Aku rasa dia membunuh seseorang. Apa sebelumnya dia pernah membunuh? Tentu saja tidak. Kalau begitu, jangan tergesa untuk menyimpulkan. Oh ya, tentu semua jadi lebih baik. Ya, memang lebih baik. Karena aku akan menunggu di sini bersamamu sampai Jack kembali. Lalu aku akan mengobrol sedikit dengannya. Dan aku bisa jamin tidak ada kejadian buruk jika aku di sini. Aku punya saksi. Itu tidak jadi soal. Jack mengamuk, dia tidak akan mau mengobrol. Dia sedang penuh amarah. Aku kenal dia sudah 20 tahun dan dia tidak pernah begini. Nyonya Lupa, tolong. Maukah kau memberiku secangkir kopi? Apa? Ini malam yang melelahkan. Aku membutuhkan secangkir kopi. Tentu. Terima kasih. Kau itu sepupu Randy, keponakannya, benar kan? Iya.
Bagaimana bisa tahu? Oh, Dr. Howard yang bilang? Benar, kota kecil. Semua orang pasti tahu urusan orang lain, iya kan? Tidak, aku kenal baik pamanmu. Orang baik, tetangga yang baik. Dan itu sangat berarti di sini. Aku bersamanya saat meninggal. Tragis sekali. Aku tidak tahu itu. Setauku kecelakaan berburu, kan? Ya. Ya, kurang lebih. Ya, Bibi Dolores izinkan kami menginap seminggu di pondok. Jack dan aku harus mencari solusi atau masalah pernikahan kami. Oh, aku ikut prihatin mendengarnya. Ternyata malah bencana besar. Maksudku lihat ini. Entah bagaimana kami bisa bayar kerugiannya. Saat kau tanya, apa Jack pernah membunuh orang? Apa kau serius? Ya, kau harus mengerti bahwa kau tidak di kota lagi. Maksudku, kami hidup sedikit lebih dekat dengan alam. Kurasa menjadi seorang peternak membuat kami punya pandangan lebih positif pada kematian. Hewan mati, manusia mati, kan? Kau tahu, kadang tidak apa, kadang tidak. Ya, itu yang aku takutkan. Jack selalu tak sabaran. Sebenarnya begitulah kami bertemu. Benarkah? Ya, selepas kuliah, aku ada di bar, lalu tiba-tiba ada lelaki brengsek yang merayuku. Sebenarnya aku mencoba memberitahu bahwa aku tidak tertarik, tapi lalu dia mengangkat tangan seperti ingin menamparku. Wow, itu tidak pantas disebut lelaki. Ada lagi. Saat dia mengangkat tangannya, ada tangan lain menahan dan memutar tubuhnya. Lalu dia melihatku. Dan itu adalah Jack. Dia bilang, lelaki ini mengganggumu? Selagi dia melihatku, lelaki itu meninjunya. Jack tak bergeming. Dia tetap melihatku selama sedetik. Lalu dia mengamuk dan menghajar lelaki itu habis-habisan. Benarkah? Tapi aku yakin dia tidak akan membunuh. Tidak. Kalau diingat-ingat, itu membuatku takut. Lelaki itu jatuh terjengkang. Dia tak menduganya. Ya, ada bedanya antara tidak sabaran dan membunuh seseorang. Kau tahu kan? Itu perlu orang yang jauh berbeda. Jack melepaskannya, benar kan? Iya. Aku rasa aku sangat terkesan. Kuberikan nomorku. Jadi dia membelamu sampai membuatmu tertarik padanya. Ya, aku pulang dengannya. Kami selalu bersama sejak itu. Wah, sebuah kisah yang indah. Intinya adalah Jack itu tidak takut berkelahi. Wow, perlu satu insiden primitif seperti itu untuk menghapus peradaban dalam dirimu. Dan kau akan lihat siapa sebenarnya lelaki itu di baliknya. Sebagian orang, mereka bisa menutupi hal itu seumur hidupnya. Dan sebagian dari kita tidak punya pilihan itu. Maksudmu apa? Aku hanya bicara soal dualitas di dunia. Orang Cina menyebutnya yin dan yang. Psikologi barat menyebutnya maskulin dan feminim. Tapi penduduk Amerika yang tinggal di sini, mereka menyebutnya saudara roh. Aku hanya bicara soal sifat binatang dalam diri kita semua. Mungkin yang terjadi adalah Jack berkenalan dengan saudara rohnya untuk pertama kalinya. Sesuatu yang tak bisa kau lakukan di kota. Lucu ya, dia mengatakan hal yang sama denganmu. Dia bilang di sini dia merasa bisa bebas dan jadi dirinya sendiri. Nah, berarti sudah jelas. Kau tahu, menurutku kalian berdua gila. Jack tidak bisa menutupi apapun. Maksudku, dia mengamuk. Aku rasa dia membunuh orang. Kau mau membantuku pergi dari sini atau tidak? Apa kau punya bukti bahwa dia telah membunuh seseorang? Ada yang mau kau katakan? Sekitar 3 kilometer dari sini, ada mayat wanita. Dan tubuhnya tercabik-cabik seperti diserang binatang. Kemeja Jack ada di sebelahnya.
Ya, itu mengubah semuanya. Virginia! Jack! Virginia! Hei, apa kataku tadi? Tidak ada kejadian buruk jika aku ada di sini. Oke, tidak apa, tapi tetap ku bawa pisau. Virginia! Aku di dalam. Beri kami waktu. Kami. Si lelaki telanjang. Siapa lelaki ini? Hai Jack, namaku Reed Oliver. Aku teman Dr. Howard. Dia menyuruhku karena mungkin kalian perlu bantuan. Kau tidak apa-apa, sayang? Ya, cuma agak terguncang. Nah, ada beberapa hal yang harus kujelaskan pada kalian. Nyonya Lupo, suamimu sudah mendapatkan kado yang hebat. Normalnya kami perlu sebulan penuh untuk jelaskan dan bersiap, tapi ini agak tidak biasa. Begitu? Virginia, kau tidak keberatan jika ku panggil Virginia, kan? Aku bicara langsung padamu karena aku tidak perlu menjelaskan pada Jack. Dia tahu persis apa maksudku. Dan meski terdengar fantastis dan gila, apa yang menyerang kalian beberapa malam lalu adalah apa yang kau sebut manusia serigala. Dia juga gila. Tunggu, kita dengarkan dulu. Jadi, maksudmu ada perubahan fisik? Oh ya, Sesuatu terjadi. Dan itu serigala? leluhurku percaya bahwa roh serigala dan manusia sangat erat bersatu. Maksudku jika dipikir kita berbagi tempat berburu yang sama selama ribuan tahun. Dan faktanya bahwa serigala telah dijinakan. Seperti mendukung ide bahwa kami telah menjadi saudara roh sejak awal. Jadi ada perubahan fisik ya? Dr. Howard berpikir kado ini adalah semacam penyakit. Tapi aku sedikit lebih pada petunjuk metafisik. Yang kulakukan hanya menyaksikan transformasi itu secara langsung di bawah bulan besar dan indah. Dan kau mungkin berpikir bahwa sesuatu yang agak gaib sedang terjadi. Kau digigit di mana? Jack, lukamu? Semua akan baik-baik saja. Apa dia berbahaya? Itu semua tergantung sifatnya. Jika dia orang baik, jika dia punya jiwa yang damai, saat itu mulai berdampak. Dia bisa tidur di teras pada malam hari, mengibaskan ekornya, menggaruk kutu, mengejar tupai. Dan bagaimana kita tahu kalau dia agresif? Nah, sekarang kita bahas gadis tidak bernyawa yang kau temukan. Kau bilang Jack punya masalah dengan amarah. Apa yang kau katakan pada lelaki ini? Santai, Jack. Kami sudah ratusan tahun di sini. Kami tahu cara menangani kecelakaan insidental. Tapi yang perlu ku ketahui adalah apa kau akan membahayakan kawanan. Teman polisi kami telah memeriksamu. Begitu kami menduga bahwa kau menerima kado itu. Ternyata kau punya sejarah kekerasan yang lumayan. Maksudku, tidak terlalu parah. Begitulah sampai aku dapat catatan yang disegel. Apa? Itu sudah lama sekali. Penjara di bawah umur, makanya disegel. Sebenarnya tidak ada artinya. Bisa kujelaskan semua yang terjadi, sayang. Oh, kau harus jelaskan itu juga pada kawanan. Karena kita tidak bisa hadapi pertumpahan darah tiap bulan purnama, ya kan? Ada batas sampai di mana yang bisa kami tutupi. Apa?
Oh, akhirnya aku singkirkan batasan di kehidupan yang beradab dan kau mau tambahi lagi di atas batasan lain yang sudah kami miliki? Kau gila. Tapi kenapa kami yang diserang? Serigala Alpha mungkin merasakan Jack sebagai ancaman. Maksudku, siapa tahu. Mungkin dia mencium baunya terbawa angin. Kau mengancamku? Akan kulakukan apapun untuk melindungi kawanan Jack. Terdengar seperti ancaman. Kau memang arogan. Aku tahu kau adalah masalah. Sudah bisa kucium saat di toko John. Ternyata kau. Kau ini apa? Serigala Alpha? Menurutmu apa? Jadi ini peraturanmu sampai mereka menghalangimu. Benar sekali. Dan jika kau tidak suka, kita bisa tunggu purnama dan selesaikan ini dengan cara kuno. Kenapa menunggu? Tiap orang punya kesenangan sendiri. Dia tidak memberiku pilihan. Apa? Kau dengar dia? Dia akan melemparku ke depan semacam dewan. Dan mereka akan menghinaku seperti anjing gila. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ini masih bisa diperbaiki. Mayatnya bisa kukubur dan tidak ada yang tahu. Tapi aku harus tahu kau mendukungku. Sebentar lagi gelap. Tentu sayang. Ya. Serigala sehidup semati kan? Ya. Ayolah sayang. Kau dengar tadi dia sudah menduganya. Mereka akan menghabisiku. Kau tidak tahu itu. Kawanan mungkin bisa mengerti. Mereka mungkin membelamu. Kau dengar dia. Dia akan menunggu bulan muncul. Lalu dia akan membunuh jika berada di atas angin. Bagaimana dengan gadis yang mati itu? Oke, itu salahku. Jack, jangan. Aku mohon. Dalam suka dan duka kan? Ini akan jauh lebih buruk. Tidak! Jack, hentikan! Tidak! Tidak, tidak, tidak. Perak, seperti di film. Tidak, tidak, tidak.
Baik. Jadi Jack membunuh lelaki ini. Lalu dia panik dan melarikan diri. Dan dia tabrak mobil dan tewas dalam kecelakaan. Polisi pasti percaya kan? Duduk. Tenang. Tenang. Tidak apa-apa. Larry. Tidak, Larry. 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 Anjing pintar. Ayolah. Ayo. Ayo. Hei. Ayo. Ayo sayang. Kita pergi dari sini.
Wah, halo. Kau mulai sering terlihat di sini. Ya, kami berusaha keluar setidaknya sebulan sekali. Aku suka menjalankan bisnis, tapi kukira kau tidak akan pernah mau melihat tempat ini lagi. Setidaknya pondok itu, setelah semua kengerian itu. Ya, semua sudah berlalu. Tempat ini sangat istimewa bagiku sekarang. Aku hanya bermaksud, kau di sana sendirian. Aku tidak sendiri. Apa maksudmu? Sepertinya kau belum bertemu adikku. Ini James, dia sheriff di sini. Adik ya? Hai, aku Virginia. Kau tadi bilang kau tak sendiri. Ya, Larry, anjingku. Dia ada di dalam mobil. Banyak ketidaknyamanan sudah tersingkir. Itu jika kau tidak keberatan. Sebenarnya keberatan. Suamiku tewas dalam kecelakaan itu dan juga temannya, Reed. Itu yang ingin aku bicarakan. Tuan Oliver adalah semacam pemimpin masyarakat di sini. Mereka berteman. Jack menyimpan banyak rahasia dariku. Aku cuma berasumsi mereka berteman karena mereka pergi bersama. Ada orang yang lebih dirindukan dibanding lainnya. Ya, Tuan Oliver mungkin pemimpin masyarakat, tapi bukan pemimpin yang baik. Dia punya catatan kriminal dan sejarah kekerasan. Tapi aku turut prihatin atas kehilanganmu. Terima kasih. Ya, dan kau tidak perlu khawatir ada ketidaknyamanan lagi dengan adanya aku dan Larry datang sesekali. Kami suka suasana tenang. Itu yang ingin aku dengar. $13.50. Oh ya, Aku punya kembaliannya. Kami menjaga kelompok kami di sini. ya. Begini saja. Aku akan beli ini juga. Itu bagus. Sampaikan salam kami pada Larry. Akan kusampaikan. Terima kasih. Kau bagian dari kami sekarang. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Kau rindu padaku? Ada sesuatu untukmu. Lihat. Aku akan ajarkan cara membaca. Ya. Kita berangkat?